merespon sama memerintah otot. Ini merespon. Jadi ini saraf. Kayak saraf itu kerjanya cuma dua ya. Nanti kalau ini, makanya kalau ada orang bilang ahli saraf, itu sebenarnya bukan ahli saraf. Bukan ahli saraf. Saraf itu kerjanya cuma motorik, sensorik. Kita pegang, sel saraf kita menyensor, lapor ke otak, hitungan detik, motoriknya memerintah otot untuk menghindar. Itu kerja saraf cuma itu. Tapi saraf ketika nggak dialiri darah, dia juga nggak bekerja, nggak bisa bekerja maksimal gitu. Jadi semua saraf otot itu dialiri darah, ditunjang sama pembuluh darah. Makanya saraf otot atau pembuluh darah itu kerjasama. Ketika ada salah satu bermasalah, yang dua akan kena dampaknya. Otot yang bermasalah, saraf akan merespon sakit, pembuluh darah nggak lancar, jadi tambah nggak enak gitu. Jadi itu, jadi sakit perut intinya kan ini sakit perut, masalah sakit perut, paham ya? Titiknya di sini. Kalau orang ini bilangnya di sini nih masalah utama. Ini akan menyebar ke seluruh sini, sakit semua karena ini kekunci katupnya. Ini ada katup ini, kalau di alat kedokteran itu ada katup. Jadi ini kalau kita ngobrol sama orang yang belajar kesehatan di kedokteran anak sekolahan, itu akan mengakuinya, akan kita nggak akan ditentang. Oh iya memang gitu. Nah, titik refleksinya tadi di sini ya, di sini yang paling utama. Walaupun semua usus-ususnya harus ditekan, pokoknya daerah sini lah. Usus itu daerah tengah sini. Gampangnya berpikir gitu aja. Kalau kita mau refleksi sakit perut, di sekitar sini aja nih, bukan di atas, bukan di bawah. Ini perut. Cuma intinya di sini, itu akan terasa ringan. Di samping, di bagian sininya yang dekat dengan perut itu sebenarnya bukan dekat. Kalau dibilang ini bukan di atas perut. Kalau usus halus ke usus besar, ini usus halus ke usus besar, titiknya. Ini kalau orang sakit, biasanya saya tekan bagian titik itu di kaki kanan. Itu sakit perut langsung terasa. Tekan itu aja sampai ngerasain perutnya ini. Nah ini di kaki kanan, ada di sini. Di kaki kanan di sini ya, di sini. Kalau bawahnya usus buntu di sini nih, ditekan sini. Ini perut langsung terasa ringan biasanya. Yang sering saya terjadi gitu, kalau cuma sakit perut nggak enak perut sini aja. Itu di situ. Walaupun intinya di situ, tapi cara mengobatinya itu banyak. Kalau refleksi kita mau nyantai di situ aja dihantam, biasanya perut langsung terasa ringan. Oh iya, ke perut langsung terasa, itu langsung ngefeknya, ngerefleks ke perutnya ini. Jadi titik ininya di sini. Jadi ini titik usus buntu, ini di sini. Ini usus buntu di sini. Ini usus halus. Nah, ini di sini. Nah, ini ada keterangannya. Katup sekal ileo. Ini katup sekal ileo itu terusan antara usus besar dan usus kecil. Kalau katupnya itu lancar, itu seluruh perut enak. Jadi itu, ini usus kecil ini yang gede ini di tengah sini ini. Ini mau ke usus besar, ini ada katupnya. Nah ini kan kalau katup itu nggak lancar, itu orang gampang sakit perut. Kalau sudah sakit perut itu susah di ini, paling enak di tekan-tekan itunya, yang tadi ya, yang tadi ini, yang titik ini nih, ditekan sini. Jadi dikira-kira aja pokoknya. Ini batas tumit, terus atasnya bagian ini. Ini kalau ditekan sini itu langsung ngerasain kalau dia sakit. Oh berarti di situ rasa gerejel-gerejel di situ. Itu rasa di perut lebih enak. Nah, di samping itu memang harus dibenarkan tulang ini, tulang belakang sini harus ditekan-tekan. Kalau ditekan-tekan itu ada proses memperbaiki. Jadi ini pinggang ini ditekan, ini bagian sini terutama kalau perut nih, bagian sini. Ini ditekan, yang pinggir ya, yang ditekan. Pinggir sama kalau tulangnya itu biar agak masuk aja, nggak biar lebih cekung. Tapi kalau ototnya di pinggir kanan kiri.
itu terasa ke perut bagian atas pinggang, atas pinggang dikit ini. Kalau sakit perut ditekan-tekan situ terasa ke perut. Kalau nggak ditekan pakai jari apa pakai kayu gitu, ditekan bagian sini, itu terasa ke perut, langsung terasa ke usus. Kalau yang kiri terasanya ke dubur, larinya terasa, terus ada lari ke bagian dubur. Jadi kalau mijit itu bukan tulangnya yang dipencet, yang dipencet ini kayak kemarin saya lihat, maaf ini Kang Dede itu, mijitnya di ini ya, di pinggir, di otot itu, otot. Kalau tulangnya nggak terasa, ini kalau dipijit, yang enak di pinggirnya, di otot-otot pinggir tulang, itu lebih terasa ke ininya. Nggak harus ini pelan aja tapi agak kencang gitu, harus dikusrak-kusuk gitu. Lari itu terasa lebih masuk gitu. Kalau pelan agak kencang, nyet itu lebih masuk. Jadi kalau sakit perut di sini, sakit perut sama titik di bawah gitu. Walaupun titik-titik kita memperpanjang durasi, titik-titik refleksinya tekan aja semuanya gitu, yang kira-kira gitu. Tapi intinya kalau keluhannya di perut, di titik bawah itu sama di sini. Ini biasanya selesai sakit perutnya berkurang banyak di daerah sini. Ini yang otot, ini kan ada otot nih, otot samping kanan kiri. Nah itu ada tekanan di situ, itu lebih ini. Nah ini kalau sakit perutnya kayak orang apa, ini lebih besar lagi penyakitnya, kanker kolon, kanker usus. Kanker usus itu kalau orangnya rajin set up, itu ususnya terbentuk otot, itu pergerakan pembuluh darah akan ini, itu kanker itu akan kedesak terus dan jauh lebih nikmat rasanya, nggak begitu kesakitan. Jadi pakai gerakan perut, otot perut itu digerakkan, itu kanker di usus itu lama-lama hilang. Orang yang kanker usus itu biasanya ususnya nggak pernah gerak ininya, apanya, otot-otot perut itu nggak ada. Jadi kalau sakit perut, ototnya nggak mendukung, otot luar ini nggak mendukung untuk melancarkan pembuluh darah di perut. Itu lama-lama kalau dia rajin gerak kayak gitu, itu cepet gini. Untuk kasus kanker itu, kanker kan ini apa, punya umur, kanker itu punya umur 3 bulan. Nah dia kenapa jadi lama? Karena dikasih makan, dikasih rongga, dikasih ini. Nah kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih kesempatan hidup, kanker apapun itu nggak akan bisa berkembang, 3 bulan mati. Cuma kalau kita nggak ngasih makan kanker, kita juga lemes. Karena kanker itu makanannya gula. Nah kalau kita nggak makan gula, otomatis lemes. Kalau kita makan gula juga itu ikut punya makanan kankernya, jadi memperpanjang gitu. Nah gimana gitu biar itu, makanya ada saran itu orang suruh makan singkong yang dikukus tapi dibuka. Kalau masalah kanker itu kita baru bisa menyarankan aja kalau ada yang begitu. Mungkin kita menyelesaikannya agak berat, intinya jangan dikasih makan terlalu ini. Jadi kita ininya lemes, memang ya kanker itu lemes. Makanya kalau kanker suka saya sarankan minum kefir. Kefir itu menghambat perkembangan kanker, tapi kita gak kekurangan nutrisi gitu. Karena saya pernah coba, orang punya masalah, saya kasih kefir sama daun kelor, makan itu aja, itu penyakit yang kanker itu nggak punya makanan, nggak berkembang, lama-lama hancur gitu. Terutama ini menceritakan sakit perut ya, sakit perut banyak orang gitu. Nah yang sakit perut itu, asam urat itu bermasalahnya di sini yang sering, masalahnya di perut. Makanya saya suka carain kalau orang asam urat digoyang-goyang perutnya, nanti perutnya itu dengan cara diangkat, digoyang-goyang, digetar-getarkan gini perutnya itu ininya mulai bagus. Pas berdiri dia udah mulai terasa ringan, karena perutnya itu udah lancar pembuluh darahnya. Karena asam urat itu ada 2 kemungkinan, kalau nggak ususnya yang bermasalah, ya ginjalnya gitu. Biasanya dua-duanya, kadang satu masalah. Tapi itu kalau bermasalah itu pasti gampang asam urat. Banyak Bapak. Iya sih. Lagi hotel banyak. Ratusan hotel Nggak habis hotel. Banyak yang tumbuh. Jadi setiap hotel satu. Hotel Oyo mah. Boleh jadi 10 hotel dapat 1. Oyo terus
Redot itu sekarang udah tumbuh di Jangan mana-mana. ngeremehin pasien Oyo apa? Iya itu kan sekarang Pasien banyak. Oyo mah uangnya gede-gede walaupun Nama Oyo. banyak itu sekarang. Itu KTP-mu udah diambil belum nih Oyo? Kayaknya belum ya. Kayaknya belum lupa. Kayaknya belum deh. Belum. Untung saya mau punya 2 Pak. KTP punya 2. Jadi Itu fotokopi. enggak, maksudnya 2-2-nya